Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempresentasikan mata kuliah yaitu mesin konversi energi tentang pompa dan kompresor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Gipari dan teman di sebelah saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Akbar. Di sini saya sebagai penanggung jawab untuk menjelaskan tentang materi pompa. Dan ini di sebelah saya. Perkenalkan, saya atas nama Abi Rizky Fianda dan di sini saya bertanggung jawab untuk menjelaskan rumusan atau studi kasus tentang kompresor dan pompa. Oke teman-teman, sebelum itu kami mohon perhatiannya untuk keberlangsungan materi yang akan kita sampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 1 tentang pompa. Apa sih pengertian pompa? Mari di sini kita bahas. Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari area bertekanan rendah ke area bertekanan yang lebih tinggi, atau dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, dengan memanfaatkan energi untuk mengatasi perbedaan tekanan. Adapun cara kerja pompa dimulai dengan menurunkan tekanan pada ruangan pompa di sisi hisap sehingga terjadi perbedaan tekanan yang mengakibatkan fluida masuk ke dalam pompa. Selanjutnya, fluida tersebut didorong ke saluran tekan agar dapat mengalir ke tempat tujuan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama pompa berpresi. Kemudian energi yang dibutuhkan pompa berasal dari mesin penggerak yang mengubah energi mekanis menjadi energi tekan pada fluida. Energi ini tidak hanya digunakan untuk mengalirkan fluida, tetapi juga untuk mengatasi perbedaan ketinggian dan hambatan dalam saluran, di mana sebagian energi akan hilang sebagai panas. Kemudian teman-teman, perlu kita ketahui juga dari pompa ini, pompa itu terbagi beberapa jenis, yaitu 2 jenis. Adapun dari 2 jenis itu memiliki turunan yang lain. Pompa jenis yang pertama yaitu positive displacement pumps. Pada pompa ini, perpindahan zat cair dari suatu tempat ke tempat lain disebabkan perubahan volume ruang kerja pompa yang diakibatkan oleh gerak elemen pompa, yaitu maju mundur atau bolak-balik atau berputar, atau biasa disebut rotary. Adapun turunan dari positive displacement pump ini yaitu pompa reciprocing, yaitu pompa yang merubah energi mekanis penggeraknya menjadi energi aliran fluida yang dilayani dengan menggunakan bagian pompa yang bergerak bolak-balik di dalam silinder. Kemudian yang kedua ada yang namanya pompa rotary. Pompa rotary adalah pompa-pompa positif atau positive displacement pumps, di mana energi ditransmisikan dari motor penggerak ke cairan oleh suatu bagian yang mempunyai gerakan berputar di dalam yang mempunyai gerakan berputar di dalam rumah pompa. Kemudian kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu non-positive dynamics pump. Turunan dari pompa ini yang pertama yaitu special effect pump atau biasa disebut ejector. Prinsip kerja pompa ejector adalah kemampuannya merubah energi statis menjadi energi kinetis atau kebalikannya. Kemudian turunan dari non-positif yang kedua ini yaitu pompa rotary dynamic. Pompa ini perpindahan zat cair dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan suatu sudu atau impeller yang berputar pada porosnya. Kemudian ada banyak jenis-jenis dari pompa ini, mungkin tidak perlu saya sebutkan. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan terkait materi pompa ini. Untuk materi berikutnya yaitu kompresor, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi dari kompresor. Sebelumnya, pengertian dari kompresor. Kompresor adalah alat mekanis yang digunakan untuk menaikkan tekanan fluida yang dapat dimanfaatkan seperti gas atau udara.
Tujuan utama penggunaan kompresor adalah untuk meningkatkan tekanan agar fluida tersebut dapat mengalir atau digunakan dalam berbagai proses industri, misalnya pada pabrik kimia untuk mendukung reaksi tertentu. Yang kedua, jenis-jenis dari kompresor. Yang pertama yaitu kompresor reciprocating. Prinsip kerjanya seperti pompa sepeda dengan karakteristik di mana aliran keluar tetap hampir konstan pada kisaran tekanan pengeluaran tertentu. Juga kapasitas kompresor profesional langsung terhadap kecepatan keluarannya seperti denyutan. Kompresor reciprocating tersedia dalam berbagai konfigurasi. Terdapat 4 jenis yang paling banyak digunakan, yaitu horizontal, vertikal, horizontal biline opposite, dan tandem. Kompresor yang bekerja menggunakan 2 sisi piston disebut sebagai aksi ganda. Sebuah kompresor dianggap sebagai kompresor satu tahap jika keseluruhan penekanan dilakukan menggunakan satu silinder atau beberapa silinder yang paralel. Beberapa penerapan dilakukan pada kondisi kompresi satu tahap, rasio kompresi yang terlalu besar dapat menyebabkan suhu pengeluaran yang berlebihan atau masalah desain lainnya. Yang kedua, yaitu kompresor putar atau rotary. Kompresor rotary mempunyai rotor dalam suatu tempat dengan piston dan memberikan pengeluaran kontinu bebas denyutan. Kompresor beroperasi pada kecepatan tinggi dan umumnya menghasilkan hasil keluaran yang lebih tinggi dibandingkan kompresor reciprocating. Biaya investasinya rendah, bentuknya kompak, ringan, dan mudah perawatannya, sehingga kompresor ini sangat populer di industri. Di dalam kompresor putar ini terdapat jenis-jenisnya juga. Yang pertama itu kompresor lob atau rod blower, kompresor ulir atau ulir putar helical lob, di mana rotor putar jantan dan betina bergerak berlawanan arah dan menangkap udara sambil mengkompresi dan bergerak ke depan, jenis baling-baling putar atau baling-baling luncur. Yang kedua yaitu kompresor dinamis, merupakan kompresor dinamis yang tergantung pada transfer energi dari impeller berputar ke udara. Rotor melakukan pekerjaan ini dengan mengubah momen dan tekanan udara. Momen ini dirubah menjadi tekanan tertentu dengan penurunan udara secara perlahan dalam diffusor statis. Kompresor udara sentrifugal adalah kompresor yang dirancang bebas minyak pelumas. Mungkin hanya ini yang di dalam materi kompresor ini. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Sekian. Perkenalkan, saya atas nama Abi Rizky Fianda, dan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus atau unjuk kinerja yang biasa dilakukan di kompresor. Dan di sini jika kita melihat bahwa pada sebuah kompresor itu terdapat berfungsi untuk mengubah tekanan atau menaikkan tekanan, ya, dan perbedaan antara kompresor dan pompa itu adalah fluida kerjanya. Jika pada pompa fluida kerjanya berupa cair, maka di kompresor fluida kerjanya berupa gas. Dan jika kita melihat di hukum ketekanan massa yang mengatakan bahwa M.in sama dengan M.out, dan pada hukum ketekanan energi yaitu E.in sama dengan E.out, dan M.in ditambah WC atau kerja dari kompresor sama dengan M.out. Dan dari persamaan ini kita bisa mengetahui rumus untuk mencari kerja daripada kompresor, yaitu WC sama dengan M dot dikali out min AN. Dan saya rasa cukup sekian untuk penjelasan terkait studi kasus atau unjuk kinerja pada sebuah kompresor. Baik, perkenalkan, saya atas nama Abi Rizky Fianda, dan kali ini saya akan menjelaskan terkait studi kasus atau unjuk kinerja yang biasa dilakukan pada sebuah pompa.
Dan di sebuah pompa itu pada studi kasus atau indeks kinerja pompa terdapat COP yang berarti Coefficient of Performance, yang dimana COP sendiri adalah parameter yang menunjukkan seberapa kinerja sebuah pompa kalor. Dan nilai COP merupakan perbandingan antara kalor yang dimanfaatkan dan nilai yang dimanfaatkan dan kerja yang diberikan ke sistem. Dan kalau jika saya tuliskan, dan jika COP-nya digunakan sebagai pemanas, maka persamaan untuk mencarinya adalah seperti ini, di mana COP-R sama dengan IN per W, atau IN yang berarti kalor yang masuk dibagi dengan W atau kerja dari sebuah pompa. Dan jika kita uraikan lebih dalam, di mana kerja dari sebuah pompanya adalah IH min IN, atau outputnya dibagi dengan outputnya dikurangi dengan nilai inputnya. Dan jika COP-nya digunakan sebagai pemanas, maka untuk mencarinya kita menggunakan IH per W. Dan untuk kerja daripada pompa sendiri itu dirumuskan sebagai H2 beta 1, atau sama saja dengan IH per IN. Tapi di sini H2 beta 1, rumus untuk H2 beta 1 ini biasa digunakan pada perhitungan yang lebih kompleks seperti di sebuah sistem PLTU atau di siklus Rankine. Dan untuk selanjutnya adalah nilai efisiensi. Dan efisiensi untuk sebuah pompa itu, di sebuah pompa itu adalah W atau kerja dibagi dengan kalor yang masuk atau GN. Dan jika kita uraikan lebih lanjut, maka W-nya adalah in min out dibagi dengan UN. Dan persamaan ini bisa digunakan untuk mencari nilai efisiensi pada sebuah pompa. Dan selain persamaan ini, kita juga bisa menggunakan persamaan yang lain untuk mencari efisiensi. Selain persamaan ini, kita juga bisa menggunakan persamaan yang lain untuk mencari efisiensi di sebuah pompa, yaitu efisiensi sama dengan 1 min di out per UN. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan dua rumus untuk mencari efisiensi pada sebuah pompa. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan saya mewakili dua teman saya mengucapkan jika ada kekurangan pada penyampaian atau penjelasan yang kami lakukan, mohon sekiranya bisa dimaafkan. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.